orang paling ganteng di Komisi 6. Pak Menteri yang saya hormati, pertama tentu kita apresiasi dulu dong Pak Menteri, Kementerian Investasi BKPM meraih opini wajar tanpa pengucilan. Itu luar biasa prestasi Pak Bahlil. Itu satu. Yang kedua, Pak Bahlil tadi melengkapi Mufti, tadi kita sudah dengar ya, dan kita sudah berulang-ulang kali bicara di sini. Waktu itu terakhir bahkan Pak Bahlil, Menteri Investasi, Pak Menteri Memperin ini yang jarang hadir di Komisi 6, akhirnya pindah ke Komisi 7. Itu Pak AGK juga janji di sini bahwa tidak ada lagi investasi semen, tapi ternyata kan masih ada, Pak. Itu satu ya. Ini tolong dibereskan sama Bapak. Yang paling concern itu sekarang pimpinan, saya, Pak. Pimpinan mohon maaf, boleh nggak saya? Boleh. Silahkan Pak Bahlil. Izin pimpinan. Ya nggak apa-apa. Ya, saya izin Pak Andre. Ya. Menyangkut semen, saya kok malah jadi bingung ya. Kelihatannya Pak Andre lebih tahu izin semen daripada saya ini kelihatannya. Pak Andre, saya ingin menyampaikan kepada Pak Mufti juga. Moratorium semen itu tidak diputuskan di ratas. Ya, betul. Dan nggak pernah ada lagi satu izin semen yang di Kalimantan Timur itu untuk basis ekspor 82% sampai 90%. Karena kontraknya itu sudah dilakukan sebelumnya, selebihnya nggak ada. Dan izin yang diperbolehkan itu hanya di Papua. Kenapa di Papua? Karena antara supply and demand belum berimbang. Pabrik di Manokwari itu hanya mengcover 1,5 juta outputnya. Sementara di Papua sekarang menjadi 1,8, 1,9 juta. Di lebihnya nggak ada. Jadi saya mohon juga, mohon maaf pimpinan, ini jangan menjadi bola liar. Kak, gini Pak Menteri, boleh dijawab, ditanggapi dikit? Biar seperjelas ini Pak Andre. Jadi gini Pak Menteri, seolah-olah bahwa kami di Kementerian Investasi mengeluarkan izin lain. Tolong sampaikan izin mana itu. Nah, boleh kita tanggapin. Pak Menteri beralasan, saya tidak mau menanggapi Papua karena memang Papua membutuhkan. Ya, kita coret nih Papua dari pembahasan kita. Saya ingin menyampaikan Pak Menteri, bagaimana cara pemerintah mengontrol bahwa semen yang diproduksi di Kutai Timur itu akan bisa diekspor semuanya Pak Menteri. Karena mohon maaf Pak Menteri, dengan segala hormat, pemerintah kita tuh lemah untuk mengawasi berbagai hal. Ya, tadi Mufti sudah bilang soal tenaga kerja saja kita lemah mengawasi. Apalagi soal ekspor, nanti tiba-tiba yang ngakunya ekspor ternyata enggak. Nah ini yang perlu Pak Menteri. Jadi kita mengkritik pemerintah ini dalam rangka mendukung pemerintah. Itu perlu ini garis bawahi Pak Menteri. Kita ini partai pendukung pemerintah sekarang Pak Menteri. Nah, ya itu Pak Menteri pahami dulu. Ya akhirnya menyebabkan pemerintah ini digebukin kanan kiri Pak Menteri. Nah, mohon maaf, itu yang perlu dipastikan. Jadi gini, kan Mufti Andre Rosyadi dan seluruh anggota Komisi 6 didatangi sama Serikat Pekerja Semen, lalu didatangi banyak pihak, lalu mereka menyuarakan kepada kita. Nah, itu kita menyampaikan karena kita sayang sama Pak Menteri, supaya pemerintah itu punya garis yang jelas bagaimana mengawal hal ini supaya nanti jangan sampai dibangun. Sebentar Om Demer, ini penting. Mungkin begini. Itu satu. Mungkin itu begini. satu. Yang kedua Pak Menteri, itu semen, nanti Pak Menteri silahkan jawab. Carilah caranya pemerintah benar-benar bisa mengawasi, ya. Oke, dapat dipahami. Itu dapat dipahami. Itu satu. Yang kedua Pak Menteri yang tersayang, ya kita cinta sama Pak Menteri. Yang kedua Pak Menteri, di dalam ruangan ini minggu lalu itu Bang Lutfi 2 kali rapat sama saya, sudah saya ingetin soal nikel. Ya, alhamdulillah hari Jumat kemarin di Kementerian Perdagangan sudah mengundang teman-teman Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia yang memang setelah perjuangan Pak Menteri dengan Kementerian Perdagangan sekarang harga patokan mineral kan sudah dipergunakan, ya. Tapi kan permasalahannya ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa setelah disurvei sama Sukovindo dan Surveyor Indonesia, misalnya kandungan ore 1,8, tiba-tiba di smelter Barangkawan itu jadi 1,5 Pak Menteri. Dan semua pengusaha berteriak. Mungkin teman-teman Pak Menteri juga ada yang berteriak itu. Nah, ini kami sudah sampaikan ke Menteri Perdagangan. Ya, Menteri Perdagangan akan memanggil ya para asosiasi surveyor itu, Sukovindo, Surveyor Indonesia dan berbagai surveyor itu. Nah, kenapa ini terjadi? Nah,
kalau di Sukovindo dan Survei Indonesia 1,8 kok tiba-tiba di Anindya jadi 1,5. Saya tanya langsung, kebetulan Sukovindo dan Survei Indonesia ini kan mitra Komisi 6. Saya tanya sama dirut-dirutnya, Pak Dirut, apa mungkin dari 1,87 bisa berubah jadi 1,5? Mas Andre, ini mineral. Mineral itu kalau turun dari 1,87 paling jauh 1,86. Paling jauh 1,85, nggak mungkin jadi 1,6 atau bahkan 1,5. Nah, ini yang kira-kira yang merugikan teman-teman pengusaha nasional kita, Pak Bahlil. Mereka sudah leasing, utang di bank, segalanya. Tiba-tiba nanti ditampil di smelter Tiongkok itu, Pak Bahlil. Lu mau ambil, kalau nggak mau 1,5 udah, lu angkat lagi. Nah, saya ingin memberikan solusi ke Pak Bahlil. Ini kan bentuk kezoliman. Nah, saya usulkan ke Pak Bahlil, kita win-win aja. Kalau dianggap sampah sama smelter Tiongkok itu, yang sampah itu kita ekspor saja. Kan dia nggak mau makan. Ekspor, jual misalnya dengan $40, bayar pajak 15%. Jadi pengusaha kita nggak rugi, negara juga nggak rugi, ya. Itu saya sudah usulkan ke Menteri Perdagangan. Nah, saya harapkan Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi memikirkan ini dan membahas ini dalam ratas. Jangan sampai kita punya ini untuk bergen, Pak Bahlil. Sama smelter-smelter Tiongkok itu, jangan sampai smelter Tiongkok itu yang mengatur kita. Ini sumber daya alam kita harus dirasakan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu Pak Bahlil, dan saya percaya Pak Bahlil NKRI lah. Nah, tolong Pak Bahlil cari solusinya. Terima kasih Pak Bahlil. Terima kasih pimpinan. Substansinya dapat dimengerti oleh Pak Bahlil ya. Pimpinan, saya izin waktu biar tidak bias supaya media juga tulisnya yang benar. Sekali lagi Pak Andre, urusan semen nanti dicatat dalam kesimpulan rapat ini. Saya terganggu betul. Nanti Pak Imam, Deputi Dalax, kita melakukan audit produksi dari seluruh semen. Baru kemudian kita bandingkan antara total kapasitas produksi dan realisasi dan permintaan. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini, tapi tolong juga jangan saya dianggap main-main dengan urusan ini, Pak Andre. Saya sejak mahasiswa nggak pernah main-main, dan ini saya akan usut betul, Pak Andre. Tetapi kalau kita dukung Pak Bahlil. Tapi kalau seandainya kapasitas terpasang akan lebih besar daripada kapasitas produksi dan kemudian permintaan semen naik, maka kami akan membuat kebijakan baru. Saya nggak pusing dengan yang lainnya. Saya ngerti nih cara main ini. Kita ini pedagang, Pak. Aku tahu ini cara main begini. Kalau kita sudah mengakomodir aspirasi, pertama Pak Andre yang mengusulkan untuk pembatasan moratorium semen. Waktu itu kami masih kepala BKPM, dan saya usulkan itu lewat ratas. Dan tidak mungkin saya mau menjilat lidah saya untuk mengambil itu. Biar Pak Andre tahu, aku kalau kementerian lain boleh Pak Andre ini, tapi kalau untuk saya urusan begini Pak Andre tidak perlu meragukan meraputi saya. Jadi Pak Imam, nanti dimasukkan dalam kesimpulan ini, kami akan datang mempresentasikan khusus terhadap kapasitas produksi dan realisasi produksi dikaitkan dengan permintaan negara. Jadi kalau realisasi produksinya katakanlah 6 juta, contoh, permintaannya sudah mencapai 7 juta, impor tidak menutup kemungkinan untuk kita pertimbangkan dibuka. Impor apa namanya? Pembuatan pabrik baru. Ya, nggak apa-apa, Pak Bahlil Ya, silahkan. itu satu. Audit itu, dan kami meyakini, ya, kapasitas produksi kita 120 juta, ya, hanya permintaan kita 60 juta. Itu faktanya. Terserah, nanti kita adu aja. Kita adu. Oke, nanti itu diaudit. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bagus itu dibuka. Yang kedua, izin pimpinan menyangkut dengan nikel. Saya setuju Pak Andre. Saya ini mantan pengusaha nikel Pak Andre. Waktu proses untuk bagaimana menghentikan ekspor nikel, 4 hari saya masuk jadi kepala BKPM dan kami mengusulkan untuk ekspor nikel. Dan kemudian itu terjadi. Harapan kita adalah agar terjadinya hilirisasi. Tetapi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang melakukan nikel ini dibeli dengan harga yang pantas. Itulah kemudian muncul HPM. Bahwa di dalam permainan ini, Pak Andre kan tahu kelakuan-kelakuan ini barang. Tetapi kalau memang itu yang menjadi perhatian, itu sudah ada satgas khusus untuk pengawalan terhadap harga HPM. Nanti coba saya akan bicarakan Pak Andre dengan teman-teman satgas untuk mengklirkan ini. Tapi yakinlah bahwa sampai kapanpun idealisme kita untuk bagaimana mendukung teman-teman dalam negeri itu sesuatu yang sangat prioritas.
Jadi Pak Begitu, Pak Pimpinan, kita tidak meragukan idealisme Pak Bahlil. Kita memberikan solusi, masukan kepada Pak Bahlil. Bagaimana teman-teman yang dizolimi ini dianggap sampah, itu yang diekspor. Supaya kita punya bergen kepada smelter Tiongkok Ya, itu. ya, itu saya Jadi pikir kalau itu pikiran lain lah, soal Pak. idealisme Pak Bahlil nggak usah kita ragukan. Kita kenal lah saudara Bahlil Haladia. Ya nggak mungkin bisa jadi mungkin sama dia, gitu loh. Ekspor sampah dong. Jadi kita ekspor sampah gitu loh. Kan dianggap smelter Tiongkok ini barang ini sampah. Lu angkat atau lu gua beli dengan berapa harga yang gua mau. Pak gitu Menteri, loh. Ini penting loh Pak, supaya rakyat tahu smelter Tiongkok tuh memperlakukan ini barang sampah. Lu angkat atau lu gua beli sesuai mau gue. Saya pikir oke, Itu substansi, loh barangnya. Itu substansinya, publik harus tahu. Jadi jangan sampai sumber daya alam kita dikuasai sama mereka, gitu loh Pak. Thank you. masuk lagi detik barang itu. jadi substansinya sudah didapat oleh Pak Menteri. Masuk ini langsung. Ya. Ini. Jadi substansi itu program pengawasan itu Pak Menteri. Jadi nanti substansinya sudah didapat oleh Pak Menteri. Nanti mungkin akan dicek baik itu audit baik semen maupun nikel itu akan diaudit nanti.